Setelah diketahui sudah menikah diam-diam dengan Ayu Sabian 4 Juli 2024 lalu, Hoirunisa alias Nisa Sabian terus jadi buruan juru warta untuk dimintai konfirmasi ihwal kabar pernikahannya dengan mantan suami sahabatnya sendiri Riri Fairuz. Namun seperti biasa, Nisa mengambil langkah menghindar dari kejaran juru warta. Begitupun Ayus yang kini sudah resmi menjadi suaminya. Tapi seberapa jauh pun Nisa dan Ayus menghindar, kamera netizen selalu mengintainya dimanapun Nisa berada. Teranyar sebuah video berisi rekaman ihwal kondisi Nisa beredar di berbagai postingan akun gosip. Dalam video itu ada yang berbeda dari penampilan Nisa. Pelantun selawat Din As-Salam ini penampilannya tampak berubah, terutama dari gaun yang dikenakannya, tampak bagian perut Nisa lebih membesar. Netizen pun menduga Nisa tengah hamil mengandung buah cinta suaminya Ayus. Nisa, halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nisa sehat ya? Saat salah satu netizen mengambil foto, Nisa tampak berusaha menghindar. Ia memilih membelakangi orang yang mengambil gambar sembari berusaha menutupi bagian tubuhnya yang membesar. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Bismillah ya. Oh, ayo sibuk banget. Setelah sah berstatus istri Ayus, Nisa sudah tak perlu lagi sembunyi apalagi menghindar. Apalagi Riri Fairuz sendiri sudah mengikhlaskan mantan suaminya untuk teman dekatnya itu. Meski tak dipungkiri, rasa kecewa itu masih begitu bergurat dari wajah Riri ketika ditanya soal hubungannya dengan Nisa Sabian. Sampai saat ini aku belum pernah ketemu sih sama. Tapi komunikasi ada ketemu enggak? Sama sekali enggak. Kan nggak penting juga komunikasi sama papanya, jadi sama itu enggak. Urusan dia menikah dengan si itu, ya udah. Maksudnya udah bukan urusan aku, dan aku sekarang ya fokus ke diri aku aja sih. Kan mereka udah menikah, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga menjadi pasangan dunia akhirat, dan semoga ya setia lah sampai akhir hayat. Setia lah sampai akhir hayat. Bisa maaf. Meski sudah berusaha move on, Riri memang ogah membahas soal hubungannya dengan Nisa. Sementara meski sudah resmi menikah dengan sang keyboardis, Nisa juga belum bisa sepenuhnya terbuka tampil ke publik. Apalagi reputasi atau image-nya sebagai wanita perebut suami orang masih begitu melekat di ingatan publik. Lantas benarkah karena derasnya hujatan ini, Nisa memilih mengambil sikap menghindar dari kejaran juru warta? Lantas benarkah situasi rumit yang tengah dihadapi Ayus dan Nisa sempat membuatnya tertekan hingga menghindari keramaian? Bagaimana dengan profesi keduanya yang mengharuskan manggung bertemu banyak orang? Benarkah sebagai teman masa kecil Ayus, Ustadz Zaki Mirza berusaha menguatkan sahabatnya itu? Kalau saya support sholawat mereka, jadi berkarya terus, memberikan yang terbaik, jadi saling kita menjaga wilayah privasi kita masing-masing, karena bagaimanapun kita yang coba menilai hidup orang lain belum tentu hidup kita lebih baik dari yang kita nilai. Enggak sih, kan hidup harus tetap berjalan. Masa lalu ya udah masa lalu, sekarang tinggal fokus ke masa depan, ke diri aku sama ke anak-anak, dan doain biar dapat latihan yang baik. Sudah 24 purnama lebih, Vena Melinda harus menunggu gugurnya status sebagai istri aktor Ferry Irawan. Meski secara agama, ibunda dari Verrell Bramasta ini sudah cerai dari Ferry, namun secara negara, statusnya hingga kini masih sebagai istri sah Ferry. Nyaris 2 tahun lebih sejak gugatan cerai dilayangkan, dan 7 Februari 2023 lalu, Ferry melayangkan talak cerai pada Vena. Namun, Vena tak urung mendapatkan keputusan yang jelas. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdalih hingga gugatan dilayangkan ulang oleh Vena. Namun, Ferry tak kunjung memenuhi nafkah mut'ah yang diputus pengadilan. Karena syarat nafkah mut'ah itu sebagai syarat yang harus dipenuhi Ferry. Secara otomatis, proses cerai masih menggantung. Mungkinkah Ferry sengaja menggantung status Vena sebagai istrinya?
mengajukan itu bentuknya permohonan, maka ketika sudah diputus harus dilanjutkan dengan ikrar talak. Ketika ikrar talak itu dilanjutkan, maka gugur atau batal demi hukum. Dan sekarang pihak dari perempuan yang mengajukan dari Mbak Vena, bentuknya adalah gugatan. Jadi gugatan itu barusan sudah selesai semua disidangkan, tinggal kita menunggu secara ekot aja tanggal 2 Desember. Jadi ya mungkin ini cuman ya apalah, ngelengkapin tambah keterangan aja itu lah. Memang betul, pada tanggal 9 Februari 2023, Ferry yang kebetulan saat itu dibesuk oleh adik kandungnya, Mbak Maya, itu menuliskan surat ya. Menuliskan surat di atas kertas yang sederhana, dengan keterbatasannya, yang dipertanyakan kok tidak ada materainya oleh pihak sebelah. Seyogyanya kan monggo-monggo saja berbicara soal barang-barang tersebut. Barang-barang yang diminta apa sih? Kayak ada paspor, dokumen lah, lebih ke dokumen, terus ada akte lahir. Itu kan harusnya silahkan diobrolin saja, tidak perlu ada istilahnya melibatkan pengacara, bikin serah terima barang itu. Saya serahin terima barang, saya nggak akan mau. Ya mungkin karena ini aja mau pemilihan itu aja lah. Dia pengen naik gitu. Vena yang naik, Ferry yang dijatuhkan, itu aja. Jadi supaya dia cari semua ibu-ibu katanya dikumpulkan. Jadi semua mendukung Vena. Mereka belum tahu bagaimana itu Vena. Ya, kabarnya pihak pengadilan agama sudah memutuskan sebagai penggugat Ferry memberikan nafkah mut'ah sebesar 60 juta rupiah. Namun hingga kemarin syarat itu belum dipenuhi Ferry. Syarat ikrar talak itu sejatinya harus ditunaikan selama 6 bulan. Namun hingga 2 tahun berlalu, Ferry belum juga memenuhi syarat itu hingga talak cerainya gugur dan Vena masih resmi berstatus istrinya. Jadi menurut ketentuan hukum yang berlaku, jadi prosedur hukumnya ketika sudah dipanggil secara patut 2 kali tidak hadir, maka kita bisa melanjutkan dengan pemeriksaan. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya Maya. Semoga kedepannya kamu jauh lebih bahagia. Amin. Sukses. Amin. Kesal dengan statusnya yang masih menggantung, Vena pun akhirnya melayangkan kembali gugatan cerai. Dan kemarin menurut Vena, sidang cerainya dengan Ferry akan diputus pekan depan atau 2 Desember 2024 nanti. Putusan cerai Vena dan Ferry rencananya akan berlangsung secara e-court. Lantas mungkinkah 2 Desember nanti Vena akan resmi menyandang status janda Ferry? Bagaimana harapan Vena? Akankah Ferry kembali mengulur waktu? Alhamdulillah, yang jelas ini udah one step forward ya. Artinya kita tinggal tunggu keputusan hakim nanti secara e-court tanggal 2 Desember. Itu melegakan aku banget. Alhamdulillah, proses panjang hampir 2 tahun ya. Akhirnya sampai di ujung juga, jadi aku ada kepastian hukum untuk segera bercerai. Ya itulah intinya ya. Mungkin hari ini hari terakhir, ya udahlah biarlah tuntas semua. Kalau masalah itu sudah lewat ya, sekarang kita ke depan, semoga doanya semua supaya Vena bisa nanti tanggal 2 Desember ya. Putus.